Shalom jemaat yang kasih Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, Kau yang menyucikan, menguduskan hati dan pikiran kami. Kami rindu menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Menikmati berkat-Mu melalui pujian penyembahan kami dan juga firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati pikiran kami untuk bersama-sama beribadah dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Menaikkan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, kami datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Sungguh kami tidak usah takut ya Tuhan, karena Engkau Allah yang besertaku. Tak usah takut, kami tidak
tidak perlu bimbang ya Tuhan, karena Kau Allah yang ada di dalamku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyikan haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya. Sungguh kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu Tuhan, jiwa kami bersorak, mulut kami memuji-Mu. Kau Allah yang ku percaya, sungguh Kau Allah yang kami percaya Tuhan. Kau Allah yang dahsyat bagi kami ya Bapa, Kau Allah yang setia bagi kami ya Tuhan. Kami tidak perlu khawatir akan apapun juga, karena kami percaya Kau Allah yang setia, Kau Allah yang melihara hidup kami. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau Allah yang hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau Allah yang hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan, sungguh kita bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa pada pagi hari ini.
Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa untuk setiap berkat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih hingga hari ini Engkau masih menyertai kami. Kami masih diberikan kesehatan badan dan kekuatan untuk menjalani hidup ini ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkaulah yang memberkati persembahan ini, menjadikannya berkat di tempat ini, dan dapat menjadi perpanjangan pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Allah sumber kuatku. Sungguh Allah sumber kekuatan kita di setiap masa di dalam kehidupan kita. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Baiklah jemaat Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau memuji Tuhan, kita mau bersama-sama angkat pujian ini. Sebab kita percaya Tuhanlah perisai kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku.
tenangkan jiwaku Tuhan. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Kami kan berdiri Tuhan, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu bersama-sama hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan dipersilakan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan atas setiap pertolongan dan berkat Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan. Roh Kudus biarlah memimpin pembacaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu, karena kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup dan berkuasa ya Tuhan, yang sanggup mengubah hidup kami, memperbaharui hidup kami, menguatkan, meneguhkan iman kami ya Tuhan. Di saat-saat kami sedang mengalami kelemahan dan pergumulan, kami percaya, kami tahu firman-Mu lah menjadi jawaban
dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami semua yang mendengarkan, urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya kami semua sama-sama diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa ada menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, khususnya yang hari ini juga ibadah bersama-sama atau di rumah masing-masing. Kiranya tetap Tuhan ada menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi hari ini mari kita akan masuk kepada firman Tuhan. Kita percaya Allah kita baik, Yesus baik. Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap umat Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 39. Silakan Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya atau di handphone dan menyimaknya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mewaspadai kekeringan rohani. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, mewaspadai kekeringan rohani. Sedikit saya jelaskan konteks ayat ini. Ya, Injil Yohanes menekankan tentang keilahian Kristus, keilahian Yesus Kristus, sekaligus juga menekankan sifat kemanusiaan, sekaligus keilahian Yesus. Penulis Injil Yohanes adalah Yohanes sendiri. So ingat mungkin ada 12 murid Yesus, ya. Dan penulis ini adalah Yohanes Zebedius, salah satu murid yang dikasihi Tuhan Yesus, termasuk golongan murid inti atau yang utama dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Maksud dan tujuannya tulisan ini ditulis adalah tujuannya kita bisa baca, lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 31. Itulah tujuannya Injil ini ditulis. Yohanes pasal 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, itulah tujuannya Yohanes atau Injil Yohanes ditulis, ya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kata percaya itu menggunakan waktu present subjunctive, ya. Sehingga kalimatnya bisa seperti ini, Saudara. Sehingga kamu dapat terus percaya. Ya. Bukan saja percaya, tapi dapat terus percaya. Ya, terus menerus percaya, tidak berubah oleh karena keadaan dan kesulitan. Kendati ada ajaran lain atau ajaran palsu muncul di tengah-tengah kondisi situasi pada waktu itu. Ya. Arti percaya di dalam kamus bahasa Indonesia itu kata kerja. Ya. Percaya artinya mengakui, yakin,
bahwa sesuatu memang benar, nyata, yakin bahwa sesuatu itu benar ada, yakin benar, atau memastikan akan kemampuan, kelebihan seseorang atau sesuatu bahwa akan dapat memenuhi harapannya. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan Roh Kudus, ya, itu menjadi sangat penting. Setelah Yesus mati dan kemudian bangkit, ya, dan dia naik ke surga, Yesus memberikan janji pesannya akan memberikan penolong, itu Roh Kudus yang menyertai. Pelayanan Roh Kudus memungkinkan orang percaya mengalami kehidupan dan kuasa Yesus secara terus menerus setelah Yesus mati atau kemudian bangkit kembali. Dahsyat, saudaraku. Luar biasa Allah kita, Allah setia. Dia tidak pernah meninggalkan saat dia naik ke surga. Kemudian Roh Kudus diberikan menyertai setiap orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, air adalah sesuatu air adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ya. Air adalah unsur yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh semua makhluk. Saudara. Tanaman juga butuh air, binatang juga butuh air, apalagi manusia. Ya. Kebergantungan manusia kepada air sangat besar. Tidak boleh sampai kekurangan air atau kekurangan cairan tubuh. Saudara. Secara jasmani, ya, secara jasmani, menurut penelitian, saat tubuh kekurangan air sebesar 2%, maka kita akan kehausan. 5% maka tubuh akan menjadi lemas. 12% maka nyawa kita akan terancam. Mengapa demikian? Karena 75% bagian tubuh kita terdiri dari air. 85% sel-sel otak terdiri dari air. 75% otot terdiri dari air. 82% sel-sel darah terdiri dari air. Karena itulah tubuh yang kekurangan air bisa berakibat fatal, bahkan kematian. Makanya kalau yang puasa, ya yang biasa berpuasa, kita masih bisa tahan, nggak makan, nggak minum. Tapi haus kita susah. Karena tubuh kita memang membutuhkan air. Tubuh rohani tidak kalah bahayanya. Tubuh rohani tidak kalah pentingnya. Ya, kalau manusia rohani kita atau manusia batiniah kita mengalami kekeringan rohani atau dehidrasi, akan mengakibatkan kematian rohani. Bicara tentang kekeringan rohani atau kekeringan batiniah, dalam kehidupan kerohanian kita pun perlu peka untuk mendeteksi kerohanian kita. Apakah rohani kita terus mengalami pertumbuhan atau sebaliknya stuck, berhenti? Atau saat ini sedang mengalami kekeringan rohani dalam hidup kita, hingga menyebabkan munculnya rasa bimbang, ragu akan keyakinan iman kita. Terlebih saat kita diperhadapkan situasi yang sulit, ya, seperti hari-hari ini, ada banyak pergumulan pasti yang dihadapi oleh manusia atau Bapak Ibu jemaat-jemaat sekalian. Dan pertanyaannya adalah, apakah tanda-tandanya seseorang mengalami kekeringan rohani? Apa yang harus dilakukan di saat mengalami kekeringan rohani? Apakah saudara datang kepada sumber yang tepat, sumber air yang tepat, yaitu Yesus sendiri? Ataukah kita sibuk mencarinya lewat hal-hal lain yang hanya memberi kepuasan jangka pendek? Ketika orang punya masalah, orang dunia, ya, manusia, ketika punya pergumulan masalah, lari kemana? Lari kepada Tuhan, mencari Tuhan, atau lari kepada hal duniawi?
yang hanya bisa sesaat menolong saudara, tidak akan bisa memuaskan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 2 penginjil yang hebat di zaman itu. Namanya adalah Billy Graham, saudara mungkin tahu. Billy Graham dan Charles Templeton. 2 orang penginjil yang terkenal dan disegani pada dekade tahun 1940. Ya. Usia mereka waktu itu 30 tahunan kurang lebih. Apa yang menarik dari 2 orang ini, saudaraku? Billy Graham kita tahu dia terkenal sebagai penginjil yang luar biasa. Ya. Sementara Billy Graham terus berkarya bagi Tuhan. Berkarya bagi Kristus. Dia melayani dengan setia dan tekun sampai sekarang atau sampai akhir hidupnya. Sementara kemudian Charles Templeton menjadi seorang agnostik. Ya. Ini 2 orang yang sama-sama hebat. Dia melayani, ya, memberitakan Injil sebagai penginjil pada zaman itu, saudara. Ya. Tapi 2 ini berbeda di akhir hidupnya. Ya. Billy Graham terus berkarya setia sampai akhir hidupnya. Imannya tetap kuat kokoh. Tetapi Templeton, dia meninggalkan imannya. Dia menjadi seorang agnostik. Agnostik adalah yang menganut pandangan ada atau tidaknya Tuhan tidak dapat diketahui. Kalau ada dia nggak percaya ada. Di mana? Tidak ada dia tidak tahu. Bagaimana harus bagaimana tidak tahu. Itu agnostik, saudaraku. Ya. Dan saat ini memang dua-duanya sudah meninggal dunia. Luar biasa 2 orang ini, saudaraku. Ya. Mereka bertemu dalam satu kegerakan KKR, ya, Youth for Christ di Eropa, saudaraku. Pelayanan misi dan penginjilan mereka luar biasa. Mereka punya semangat yang luar biasa, bergelola dalam pelayanannya. Ya, sampai satu waktu di tahun 1949, keduanya mengalami goncangan iman yang luar biasa. Kedua penginjil tersebut diserang oleh kebimbangan akan iman mereka, saudaraku. Dan saat itu memang teologi liberal, ya, sangat populer, saudaraku. Teologi liberal yang sangat menekankan rasionalitas atau akal budi dalam berteologi yang waktu itu sangat populer, saudaraku. Ya. Teologi liberal menekankan akal budi manusia sebagai otoritas yang mutlak. Ya. Mereka menyelaraskan kekristenan dengan ilmu sekuler dan pemikiran-pemikiran modern. Ya. Teologi liberal menganggap ilmu pengetahuan seolah-olah bisa mengetahui segala sesuatu. Alkitab dianggap seolah-olah dipenuhi dengan dongeng dan kesalahan. Mereka menyerang dan menggugat kebenaran inti iman Kristen. Dan singkat cerita, Templeton mulai ragu-ragu akan imannya. Dan dia berkata, akalku mulai menantang dan kadang-kadang membantah inti keyakinan dari iman Kristianiku. Sampai kemudian dia masuk ke satu titik, Templeton kehilangan iman Kristianinya. Dia meninggalkan imannya, percaya kepada Tuhan, meninggalkan imannya, saudaraku. Saya tidak akan bahas apa yang menjadi penyebab dia kehilangan iman karena waktu yang terbatas, saudaraku. Bagaimana dengan Billy Graham, saudaraku? Billy Graham, dia ingat perkataan Templeton dulu saat dia masih sama-sama. Billy, kamu sudah ketinggalan zaman 50 tahun. Orang-orang tidak bisa lagi menerima Alkitab sebagai karya wahyu. Seperti yang kamu yakini, imanmu terlalu sederhana, kata Templeton kepada Billy Graham. Bagaimana respon Billy Graham? Ya. Billy Graham ingat perkataan seorang yang bernama Dr. Henrietta Mears, yang terkenal pada zaman itu pengajar Alkitab Agung pada abad ke-20, yang penuh iman dan selalu meyakinkan Billy dengan kata-kata yang selalu diulang bahwa Alkitab sangat dapat bisa dipercaya,
Sehingga Billy Graham berkata tentang Myers ini, antusiasmenya terhadap Tuhan Yesus menular. Dan Billy berkata dalam pergumulan batinnya tentang imannya kepada Kristus. Setelah melewati pergumulan batin yang berat, mencapai klimaksnya, sambil memegang Alkitab erat-erat, dia berkata, saudara, aku sedang mencoba untuk menjadi setaraf, selevel dengan Allah, tetapi masih ada hal-hal yang tak terucapkan. Akhirnya Roh Kudus menjamah dia, Roh Kudus menguatkan dia. Akhirnya Roh Kudus membebaskan dan memerdekakan aku, kata Billy Graham, untuk mengucapkan hal yang penting di saat sedang goncang imannya. Billy Graham berkata, Bapak, aku menerima ini sebagai firman-Mu dengan iman. Aku akan mengizinkan imanku mengalahkan pertanyaan-pertanyaan kebimbangan intelektualku, dan aku percaya bahwa Alkitab inilah firman Tuhan yang hidup, firman yang Tuhan wahyukan. Bapak Ibu sekalian, apakah masih yakin bahwa Alkitab inilah firman Tuhan yang hidup? Apakah yakin Alkitab ini sumber dari kehidupan saudara dan saya? 50 tahun kemudian, Billy Graham dalam usianya sudah 80 tahun, saat dia bergumul dengan penyakit Parkinsonnya, dalam suatu pelayanan dia tampil dengan tetap tegar, dia berbicara dengan suara tegas dan kuat, sama sekali tidak ada keraguan dalam dirinya, tidak ada kebingungan, ketidakpastian, bahkan ia menantang setiap orang untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sementara Templeton yang skeptis dan juga telah berusia lebih 80 tahun, ya, dengan penyakit Alzheimer yang parah atau pikun, mengeraskan hatinya untuk menolak Alkitab. Itu mengubahnya menjadi orang yang kepahitan, menentang kekristenan, saudaraku. Apa yang kita bisa pelajari dari orang ini, saudaraku? Kisah Billy Graham dan Templeton jelas sekali menggambarkan bahwa pada satu titik tertentu iman kita akan mengalami goncangan. Iman kita akan mengalami satu tantangan yang akan memberikan pilihan kepada kita, mempertahankan iman atau meninggalkan iman, saudaraku. Itulah yang mungkin bisa dikatakan krisis iman. Hari ini, adakah di antara saudara yang sedang mengalami krisis iman? Pergumulannya rasa berat, ya. Ketika saudara harus memilih tetap bertahan dengan iman, percaya kepada Yesus sebagai sumber pertolongan dan berkat, atau saudara meninggalkan iman, mencari pertolongan kepada dunia ini, saudara. Billy Graham memang akhirnya dipakai Tuhan luar biasa dahsyat dalam pelayanannya. Memberitakan Injil, hampir 205 juta orang mendengar khotbah-khotbah yang disampaikan oleh dia. Dan lebih dari 185 negara dan wilayah melalui internet, film, video, TV. Dan dia meninggal di usia 99 tahun, luar biasa. Pagi hari ini mari kita merenungkan, saudaraku, gejala atau tanda kekeringan rohani seperti apa, saudaraku, yang bisa dialami oleh setiap orang, saudaraku. Saya bagikan hanya 2 saja. Tanda kekeringan rohani yang pertama adalah dia mengalami kering dan layu secara rohani, saudaraku. Saudara mungkin pernah melihat tanaman atau pohon yang kering dan layu, saudaraku. Ya. Tidak ada pertumbuhan di sana, saudaraku. Ya. Yohanes 7:38 berkata, siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Seperti tanaman atau pohon, supaya bertumbuh perlu disiram air, sebab jika tidak dia akan layu dan mati. Salah satu gejala atau tanda kekeringan rohani adalah kering dan layu, saudaraku. Ya. Saat saudara dan saya percaya Yesus, maka di dalam hati kita mengalir air hidup, ya.
Kita bisa terhubung langsung dengan sang sumber air hidup, yaitu Yesus. Dan punya hubungan pribadi dengannya setiap hari, saudara. Luar biasa, saudara. Kita dengan Tuhan dekat, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Apalagi ada Roh Kudus dalam diri kita, ya. Tetapi ketika koneksi hubungan kita terputus dengan Tuhan, kita akan mengalami kekeringan rohani. Mungkin kita akan jadi sulit mendengar suara Tuhan. Jika saat teduh atau momen baca Alkitab mulai terasa seperti rutinitas belaka. Bahkan tidak ada gairah lagi untuk berdoa, tidak lagi kerinduan lagi untuk membaca firman Tuhan. Berdoa pun bisa rasa terpaksa. Hati-hati, saudara. Hati-hati, itu adalah tanda-tanda hati yang kering atau sedang berada atau mengalami kekeringan rohani, saudaraku. Saat kekeringan melanda, banyak orang kemudian mulai apatis terhadap hubungannya dengan Tuhan dan kerap mengabaikan suara Tuhan, saudaraku. Sebagaimana tubuh jasmani kita beri makan, saudaraku. Jika tidak, kita akan menjadi lapar dan lemas, saudaraku. Ya. Demikian juga rohani kita, tubuh rohani kita, ya, perlu diisi dengan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Ya, tidak pernah membaca Alkitab dan berdoa, saudaraku, akan mempengaruhi emosi, mental, dan fisik kita, dan kita akan mengalami kekeringan rohani, saudaraku. Kita mungkin bertanya, apa yang menjadi penyebab kekeringan rohani, saudaraku? Ya. Tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Ini bisa menjadi penyebab. Sekian lama mungkin saudara menjadi orang Kristen, orang percaya, tapi belum juga mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Saat saudara punya pergumulan, saat saudara berdoa, doanya belum dijawab-jawab sama Tuhan, saudara mulai apatis, mulai kecewa, mulai lemah iman, mulai tidak percaya kepada Tuhan. Saat saudara merasa gagal dalam hidup saudara kecewa, merasa Tuhan tidak menolong, dan lama-lama lemah imannya, saudara, mengalami kekeringan rohani, tidak mau berdoa lagi, tidak mau berharap lagi sama Tuhan, dan akhirnya saudara mengalami kekeringan rohani, saudara. Yohanes pasal 4 ayat 1-24, di sana dikisahkan ada seorang perempuan Samaria, ya. Kita semua tahu kisah ini. Seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Masalah moralitas yang dihadapi perempuan Samaria menunjukkan masalah rohani dalam dirinya. Ternyata dia sudah punya 5 suami, dan yang ada sekarang bukan suaminya. Yesus tahu, saudaraku. Perempuan Samaria itu mengalami kekeringan rohani, tapi bersyukur dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, yang ada sumber air kehidupan. Tuhan Yesus memuaskan dahaga rohani perempuan Samaria itu. Menarik, saudara, walaupun percakapan dengan Yesus sebentar atau singkat, Yesus penginjilan pribadi kepada dia, saudara. Tetapi hal itu mengubah kehidupan perempuan Samaria ini secara total, saudara. Tidak hanya bertobat, tapi perempuan ini membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan Yesus. Artinya dia menjadi saksi Tuhan, bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias. Saudaraku, jangan biarkan kehidupan rohani kita menjadi lemah. Jika manusia rohani kita lemah, maka keinginan daging menjadi kuat. Jangan biarkan terus-menerus kehidupan rohani kita bisa mati, saudaraku. Ya. Penyebab timbul kekeringan rohani bisa juga karena kesombongan atau kenyamanan diri, kenyamanan pribadi, sehingga membuat kita menjadi pribadi yang menganggap Tuhan tidak lagi diperlukan, tidak lagi perlu Tuhan. Akibatnya, saudara, hati kita semakin menjauh dan tidak lagi membangun hubungan intim dengan Tuhan. Padahal sebenarnya waktu kita susah dan senang, kita tetap setia dengan Tuhan. Mengatur jadwal doa, membaca firman Tuhan, itu menjadi kebiasaan kita. Itu menjadi kekuatan kita, saudara. Ya. Keluaran pasal 17 ayat 1-7. Di sana diceritakan tentang umat Israel yang mengalami kekeringan rohani, saudara. Ayat kedua dikatakan, Keluaran pasal 17, ya, ayat kedua.
Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Bertengkar, saudara. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Saudaraku, wajar jika masalah kekurangan air yang dialami oleh orang Israel atau umat Israel di padang gurun membuat mereka resah. Ya. Tetapi yang membuat tidak wajar adalah ketika mereka bersungut-sungut dan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka tidak hanya mengalami kekeringan secara jasmani, namun juga kekeringan secara rohani. Mereka telah mengalami penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang perjalanan dari tanah Mesir, tetapi mereka belum juga belajar bersandar kepada Tuhan, belum juga belajar untuk mengandalkan Tuhan, saudaraku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di balik dahaga jasmani yang mereka alami, sesungguhnya umat Israel mengalami dahaga rohani, mengalami kekeringan rohani. Hal inilah yang menjadikan mereka merasa lebih baik tinggal di Mesir, di sana enak, di sana nyaman. Mereka tidak sadar mereka diperbudak di sana, saudaraku. Mereka tidak memahami arti kemerdekaan dari perbudakan, saudaraku. Kekeringan rohani membutakan mereka akan kehadiran Tuhan yang menyegarkan hidup, yang menjanjikan hari depan yang penuh harapan, saudaraku. Yang kedua, saudara, tanda-tanda. Yang terakhir, yang kedua, tanda-tanda kekeringan rohani. Yang kedua adalah menolak hal-hal yang rohani. Tanda kekeringan rohani. Ya. Menolak asupan rohani. Menolak kebutuhan rohani. Ya. Termasuk aktivitas rohani. Seperti saat teduh pagi, ya, baca Alkitab, ya, berdoa, menyembah Tuhan. Biasanya pagi-pagi atau subuh itu paling baik, paling bagus. Karena kita akan menjalani sepanjang hari itu. Jikalau pagi kita sudah menyediakan waktu dengan Tuhan untuk Tuhan, doa, firman Tuhan, maka kita akan menjadi kuat menghadapi sepanjang hari itu. Jemaat yang kasih Tuhan, kematian rohani bermula dari kekeringan rohani yang kita biarkan secara terus-menerus dan juga menolak asupan rohani. Marilah saudara, ya, kematian rohani bermula dari kekeringan rohani yang dibiarkan terus-menerus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memahami betapa pentingnya makanan rohani atau asupan rohani bagi tubuh rohani kita. Saat teduh dengan teratur setiap pagi. Apakah Bapak Ibu sudah seteduh pagi hari ini? Sudahkah saat teduh pagi hari ini, saudara? Jangan abaikan itu, saudara. Ini penting, saudara. Ya. Sebagai contoh, Tuhan pernah mengingatkan, menegur jemaat di Efesus, Wahyu pasal 2 ayat 2-5. Pada awalnya Tuhan memang Tuhan memuji jemaat ini. Jemaat ini rajin, tekun, tidak dapat sabar terhadap orang jahat, sabar menderita karena nama Yesus, tidak mengenal lelah. Artinya dia rajin, luar biasa, saudara. Ya, apa yang kurang? Firman Tuhan berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Meninggalkan kasih yang semula itu, saudara. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, saudaraku. Dipuji jemaat ini, saudaraku. Hebat, saudaraku. Tapi satu yang kurang, yang hilang tidak ada. Meninggalkan cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Dulu mungkin, ya, begitu menggebu-gebu semangat, saudaraku. Tapi sudah hilang itu, saudaraku. Cintanya, kasihnya kepada Tuhan. Cinta yang mula-mula itu sudah hilang, saudaraku. Bukan berapa lama kita jadi orang Kristen atau telah menjadi Kristen sejak lahir, itu tidak jaminan, saudaraku. Masalahnya adalah seberapa tekunnya kita, seberapa setianya kita, seberapa kita kuat, kita tidak menyerah, kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan seberapa dalamnya kita mengenal Tuhan,
kita dengan baik dan benar. Ini penting. Mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar, ini penting saudaraku. Ketika kita mengalami kekeringan rohani secara bertahap, kekeringan itu menjauhkan diri kita dari Tuhan saudaraku. Ya, menjadi malas saat teduh, malas berdoa, membaca firman Tuhan saudaraku. Kita sudah tidak lagi mendengar sesuatu dari Tuhan. Tidak memiliki lagi kepekaan mendengar suara Tuhan. Karena tidak terbiasa terlatih dengan hubungan intim dengan Tuhan, dengan doa-doa, membaca firman Tuhan. Itu melatih kita, saudaraku. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjauh dari kita. Tapi kitalah yang menjauhinya. Saudaraku. Kita mengasihi Tuhan, tapi kita kehilangan rasa cinta kita kepadanya. Suam-suam. Bisa jadi seperti itu, saudaraku. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, jika saat ini saudara sedang berada di posisi ini, sedang berjuang dalam posisi saat ini, ya, paling tidak ada beberapa hal, saudaraku, supaya kita kembali disegarkan atau merasakan kesegaran baru dalam iman kita. Yang pertama, jangan menolak kehadiran Tuhan. Dia ada, Dia maha hadir, Dia siap berjumpa dengan saudara. Ya, jangan mengeraskan hati. Bukalah hatimu. Ya. Masa kekeringan rohani adalah masa di mana seorang tidak peka terhadap kehadiran Tuhan. Dan jika ini dibiarkan, maka lambat laun kebosanan akan terus berlanjut dan semakin membuat Tuhan terasa jauh. Pernah dia dekat. Sehingga hidup kita terasa kosong dan hambar, saudara. Karena itulah minta kepada Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saudara berdoa, saudara menyembah Tuhan, saudara buka Alkitab, membaca firman Tuhan, ya minta Tuhan untuk Dia tinggal di hati kita, mengisi kekosongan batin kita, saudaraku. Maka itulah firman Tuhan berkata Yohanes pasal 15, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, supaya kita bisa disegarkan kembali iman kita, tetaplah berdoa. Tetap berarti tidak berubah karena situasi keadaan, dia tetap berdoa. Ya. Walaupun doanya mau jawab sama Tuhan, dia tetap berdoa. Ketika tanda-tanda kebosanan mulai muncul, hal pertama yang perlu dilakukan adalah terus mengisinya dengan doa dan firman Tuhan. Sebagaimana handphone, saudara, perlu dicas. Kalau enggak kan bisa dipakai, lowbat. Ya. Dibikinnya kerohanian kita penting. Saudara. Masa-masa itu mungkin adalah masa tersulit bagi kita untuk berdoa secara kusuk. Karena kita merasa doa bahkan sesuatu yang tak lagi penting. Namun justru di tengah-tengah kondisi seperti itulah, ya, kondisi itulah kita harus meminta Tuhan untuk melawat kita. Saudara buka hati, biarkan Roh Kudus menjamah saudara. Jangan pernah mengurangi aktivitas rohani saudara, sekalipun sedang mengalami kejenuhan. Dulu mungkin saudara mengalami, sebelum saudara mengalami kekeringan rohani, saudara begitu giat melayani, giat berdoa, ya, teratur untuk berdoa, pujian penyembahan kepada Tuhan. Maka lakukanlah hal yang serupa di masa-masa sekalipun hati kita tidak ingin melakukannya. Saudara paksakan, saudara berdoa, firman Tuhan, ya, menyembah Tuhan, berikan waktu khusus dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, tunggu dan biarkan Roh Kudus bekerja dan mengembalikan segala kerinduan kita sebelumnya, saudaraku. Dan yang ketiga, ketika saudara punya pergumulan masalah, saudara bisa berbagi dengan saudara seiman yang bisa dipercaya, atau dengan pembimbing rohani saudara, ya, kakak rohani, siapapun juga saudara. Saudara bagikan supaya orang-orang ini mendoakan saudara, mensupport saudara, mendukung saudara. Dan yang terakhir saudara, ya, saudara bisa mengikuti atau masuk ke komunitas, ada komsel misalkan saudara. Mengikuti fellowship atau persekutuan doa, saudaraku. Pertumbuhan iman akan menjadi lebih baik ketika seseorang masuk dalam komunitas rohani atau komsel, fellowship atau apa namanya. Sebab pertumbuhan iman rohani akan terjadi ketika ada dukungan dan dorongan dari antara
anggota komunitas saudara saling mendoakan, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Ya, itu baik, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Yang terakhir, saudara, sebagai penutup, ya, ingat perjalanan saudara saya mengikuti Yesus ada perjalanan seumur hidup. Ya kan, perjalanan seumur hidup. Oleh karena itu, kita bisa saja mengalami pasang surut rohani kita. Apabila kita tidak waspada, maka kerohanian kita akan mengalami kekeringan yang berdampak pada keadaan di mana kita bisa saja seperti hal-hal di atas, saudaraku. Beberapa contoh tadi, saudaraku. Tanda-tanda itu, saudaraku. Yang pertama, layu dan kering. Seperti bunga kering kemudian nggak dipakai lagi, saudaraku. Ya. Kemudian apalagi muncul masalah-masalah moral, saudaraku. Ya. Moral, saudaraku, seperti perempuan Samaria yang berzina itu, saudaraku. Kemudian muncul sungut-sungut kita bertengkar atau bersungut-sungut kita kepada Tuhan. Bertengkar seperti dengan Musa, ya. Tidak menyadari penyertaan dan pemeliharaan Tuhan seperti orang Israel itu, saudaraku. Itu bisa saja, saudaraku. Ya. Kita marah, konflik, saudaraku. Kemudian kehilangan kasih yang mula-mula seperti jemaat di Efesus atau kita Wahyu, saudaraku. Kematian rohani bermula dari kekeringan rohani, saudaraku. Biarlah firman Tuhan ini kita diingatkan untuk selalu mewaspadai kekeringan rohani, saudaraku. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, minggu depan ya kita akan kembali ibadah bersama. Ada banyak pengalaman selama 3 bulan ini. Ya, kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Ya, tentu ada banyak pembelajaran di sana. Mari ke depan, biarlah kita makin bersungguh-sungguh. Ke depan makin kita lebih meningkatkan pertumbuhan rohani setiap kita. Ya, makin lama makin terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur Engkau baik, Tuhan. Engkau sangat baik dan teramat baik, Yesus. Bersyukur buat kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Bersyukur buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Kematian dan kebangkitan-Mu memberikan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Ada kekuatan, ada penghiburan kasih, ada pertolongan Tuhan. Selalu ada jalan keluar dari Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau kuatkan kami, ya Tuhan. Terima kasih juga untuk pagi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu, supaya kami selalu berjaga-jaga, mewaspadai Tuhan. Melihat, berhati-hati akan kekeringan rohani dalam kehidupan kerohanian kami, Bapak. Biarlah makin hari kami boleh terus semakin bertumbuh iman kami, semakin kokoh dan kuat. Tuhan tolong kami supaya kami makin hari terus diberikan kerinduan yang lebih dalam lagi Tuhan. Untuk selalu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Menjadikan waktu yang spesial untuk Tuhan. Itu berdoa, pujian penyembahan kami bagi Tuhan. Dan juga membaca serta merenungkan firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami saat kami menghadapi masa-masa yang sulit, ya Tuhan. Engkaulah sumber air kehidupan itu, Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami yang sanggup memuaskan dahaga kami, Tuhan. Yang sanggup memuaskan kekeringan rohani kami, Tuhan. Jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami berjalan sendirian. Peganglah tangan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Tuhan, saat ini kami mendoakan untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini, Tuhan. Biarlah kita kasih karunia Tuhan. Berkat-berkat Tuhan selalu menyertai seluruh jemaat Tuhan. Yang lemah imannya, kuatkan teguhkan iman mereka. Yang mengalami pergumulan yang berat, Tuhan angkat pergumulan-pergumulannya. Gantikan dengan sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan. Yang mengalami jalan buntu, bukan jalan keluar oleh Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan mengalami terobosan-terobosan di dalam Tuhan. Juga yang mengalami kesulitan ekonomi dan pekerjaan bisnisnya, Tuhan. Kami percaya Engkau sumber pertolongan bagi kami, Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, ya Tuhan. Yang lemah, yang sakit secara fisik juga mengalami jamahan kuasa Tuhan. Bilur-bilur-Mu menjamah dan memulihkan jemaat-jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mendoakan juga orang-orang yang berulang tahun ya Tuhan. Tuhan berkati umur panjang, kesehatan, masa depan yang penuh pengharapan bersama dengan mereka Tuhan. Berkati negeri kami Indonesia, berkati Kalimantan Barat, berkati Pontianak Tuhan. Berkatilah Tuhan, sejahtera negeri kami, kota kami dan bangsa kami. Berkati pemimpin negeri kami. Dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah, berikan takut akan Tuhan. Tuhan menopang pemerintahan negeri kami Indonesia yang sedang bekerja keras ya Tuhan. Untuk memimpin negara kami menghadapi krisis yang terjadi ya Tuhan. Kami mohon pertolongan dan juga berkat Tuhan tercurah Tuhan atas bangsa Indonesia, atas Kalimantan Barat dan juga Pontianak. Terima kasih Bapak. Dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.